Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edupedia Edit. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi dengan saya Dodi Setiawan Santoso selaku guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia yang nantinya akan menyampaikan dari materi bahasa Indonesia yaitu teks anekdot. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks anekdot dilihat dari struktur dan kebahasaannya. Nah, di dalamnya nanti ada satu contoh teks yang nantinya akan dianalisis struktur dan kebahasaannya. Oke, sebelum mendengarkan atau memperhatikan apa yang kami sampaikan, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel ini dan like dan share video ini supaya nantinya video ini dapat bermanfaat untuk orang banyak. Oke, langsung ke materi. Nah, sebelum kita ke pemateri inti, ada baiknya kita review atau bahas ulang mengenai pengertian dari teks anekdot supaya nantinya kita tidak jauh dari apa yang dibahas pada video kali ini. Bahwasanya teks anekdot itu merupakan cerita singkat atau lucu yang menyampaikan kritik atau sindiran yang di dalamnya itu menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik, ya. Jadi apa yang disampaikan di dalam teks anekdot ini sifatnya atau ceritanya lucu, yang tujuannya yaitu untuk menyindir orang-orang tertentu atau hal-hal tertentu. Oke, kita lanjut ke materi inti. Bahwasanya materi inti pada video kali ini yaitu tentang struktur dan juga kebahasaan dari teks anekdot. Kita bahas terlebih dahulu struktur teks anekdot. Berikut adalah struktur dari teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5. Ya, yang pertama ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi adalah bagian awal paragraf yang di dalamnya berisi tentang gambaran awal tentang isi dari teks anekdot. Nah, di dalam abstraksi ini merupakan gambaran tentang hal-hal umum dari teks anekdot yang dibahas. Kemudian ada yang kedua yaitu struktur orientasi. Struktur orientasi ini bagian isi yang di dalamnya berisi awal mula atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Nah, di dalam orientasi ini merupakan awal dari cerita atau permasalahan tersebut yang nantinya akan terjadi. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga yaitu krisis. Nah, ini berisi mengenai masalah yang muncul yang terjadi dalam teks anekdot. Jadi, munculnya masalah ini terdapat di dalam struktur yang ketiga yaitu struktur krisis. Kemudian reaksi itu berisi mengenai langkah penyelesaian yang muncul dari bagian krisis. Jadi reaksi ini merupakan penyelesaian dari masalah yang muncul di dalam teks anekdot tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kode atau kesimpulan yang di dalamnya itu berisi perubahan yang akan terjadi pada tokoh dalam teks tersebut. Jadi setiap tokoh itu akhir dari ceritanya itu dijelaskan di dalam kode itu sendiri. Oke, itu tadi struktur dari teks anekdot yaitu abstraksi, kemudian orientasi, krisis, reaksi, dan kode. Nah, 5 struktur ini merupakan struktur yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain dan ini merupakan salah satu khas atau ciri khas dari teks anekdot tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh analisis struktur teks anekdot. Nah, di sini ada salah satu contoh teks, ya, teks anekdot yang berjudul Onyot si tukang becak. Nah, pada paragraf pertama, pada suatu hari, Onyot si tukang becak berniat membeli makan siangnya selepas mengayuh becaknya selama setengah hari. Tibalah ia di sebuah rumah makan sederhana milik Oda. Nah, di dalam paragraf ini merupakan paragraf abstraksi. Ya, kenapa? Karena di dalam paragraf tersebut ini merupakan bagian awal atau paragraf awal terjadinya peristiwa di dalam teks anekdot tersebut. Kemudian, nah ini ada perbincangan antara Onyot, yaitu si tukang becak,
kemudian Odah si pemilik rumah makan. Mbak, saya hanya punya uang Rp3.000. Kalau saya makan di rumah makan ini, bisa dapat daging ayam atau ikan? Tidak ya. Nah, ini tanya si Onyot. Kemudian si Odah pemilik rumah makan menjawab, walah mas, masa dengan 3.000 perak sampean mau makan enak. Nah, dari dua percakapan ini merupakan bagian orientasi. Nah, ini merupakan latar belakang terjadinya peristiwa yang ada di dalam teks anekdot. Makanya dari itu, dua perbincangan ini merupakan bagian dari struktur orientasi. Kemudian, paragraf yang selanjutnya, dengan menahan kesal karena dihardik si Odah pemilik rumah makan, Onyot si tukang becak akhirnya makan sepiring nasi hanya dengan dilengkapi kerupuk dan sedikit sambal. Keesokan hari, ketika Onyot sedang mengayuh becaknya, dari kejauhan ada yang memanggilnya. Setelah didekati, ternyata yang memanggilnya adalah Odah si pemilik rumah makan. Nah, ini percakapan lagi antara Odah dan Onyot. Odah berkata, Mas Onyot, antar saya ke rumah makan ya, 3.000 ya. Onyot pun menjawab, 3.000? Dia bertanya-tanya, ya udah naik deh mbak. Nah, akhirnya si Onyot pun mengiyakan dari tawaran si Odah pemilik rumah makan. Ketika melewati jalan menurun, Odah terlihat ketakutan sebab becak yang ditumpanginya melaju dengan cepat. Nah, dari paragraf 2, 3, dan 4 ini merupakan bagian dari krisis atau adanya masalah atau munculnya masalah. Bahwasanya masalah di sini yaitu si Odah, si Onyot ini merasa kesal dengan sikap si Odah. Karena ingin membeli makan dengan uang 3.000, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu tadi makan daging ayam atau ikan, tetapi dia diberi sepiring nasi dan dilengkapi kerupuk dan sedikit sambal. Nah, akhirnya dia merasa kesal. Kemudian masalah yang selanjutnya yaitu si Odah ini merasa membutuhkan si Onyot, yaitu ingin mengantarkannya ke rumah makan yang menjadi tempat usahanya dengan biaya 3.000. Nah, masalah yang selanjutnya yaitu ketika melewati jalan menurun, Odah terlihat ketakutan. Odah ini adalah pemilik dari rumah makan. Dia merasa ketakutan karena becak yang ditumpangi ini melaju dengan cepat. Oke, itu bagian dari krisis. Kemudian percakapan lagi, Mas Onyot, hati-hati, jangan kebut-kebutan. Sering direm, Mas. Aku takut nih. Ya. Kemudian si Onyot menjawab dengan senyum puas. Ya. Mbak, masa sih dengan ongkos 3.000 si Mbak ingin pakai rem? Di mana-mana kalau hanya bayar 3.000 ya tidak pakai rem dong, Mbak. Akhirnya si Odah pun berteriak, hampir dia pingsan. Nah, antara percakapan dari Odah dan Onyot tadi ini adalah bagian dari reaksi. Reaksi ini merupakan penyelesaian dari permasalahan. Ya. Bahwasanya si Odah ini memerintahkan si Onyot untuk hati-hati dan sering mengerem karena pada saat itu mereka sedang melewati jalan yang menurun sehingga si becak yang ditumpangi melaju dengan cepat. Si Odah meminta si Onyot untuk mengerem ya supaya tidak terlalu cepat laju dari becak tersebut. Kemudian bagian koda ini merupakan bagian yang menceritakan tentang akhir dari tokoh di dalam teks anekdot. Bahwasanya tokoh di dalam teks anekdot berjudul Onyot si tukang becak ini si Odah yaitu pemilik rumah makan ini berteriak sehingga hampir pingsan karena ketakutan dengan becak yang ditumpanginya ini melaju dengan cepat. Oke, itu tadi contoh analisis struktur teks anekdot. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya.
Semoga ini dari contoh analisis ini kalian dapat menyerap ilmunya. Oke, kita lanjut. Materi yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Ya, berikut adalah kaidah kebahasaan teks anekdot. Nah, kaidah kebahasaan teks anekdot ini ada 5. Ya. Yang pertama yaitu mengenai pertanyaan retorik. Ya, apa itu pertanyaan retorik? Yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Ya. Pertanyaan retorik itu tidak mengharuskan si lawan bicara itu menjawab. Ya. Sebagai contoh, ini percakapan antara Onyot dan Odah, yaitu Onyot si tukang beca dan Odah si pemilik rumah makan. Mbak, saya hanya punya uang Rp3.000. Kalau saya makan di rumah makan, ini bisa dapat daging ayam atau ikan, tidak ya? Kata si Onyot. Kemudian si Odah pun menjawab, walah mas, masa dengan 3.000 perak sampean mau makan enak. Ya. Nah, yang merupakan pertanyaan retorik ini merupakan kalimat yang saya garis atau saya beri warna merah. Masa dengan 3.000 perak sampean mau makan enak. Ini merupakan pertanyaan retorik. Kenapa? Karena pertanyaan ini tidak mengharuskan si lawan bicara ini untuk menjawab, tapi dia sudah tahu inti dari apa yang disampaikan dari lawan bicaranya, yaitu si Odah ini menyampaikan masa dengan 3.000 perak sampean mau makan enak. Ini merupakan penolakan, ya, penolakan Odah terhadap si Onyot yang ingin membeli makan yaitu dengan lauk ayam atau ikan dengan uang 3.000. Akhirnya dia tolak, si Odah pun menolak. Nah, itu tadi yang pertama yaitu pertanyaan retorik. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kalimat perintah. Ya. Sebagai contoh di sini percakapan atau kata dari Odah, ya, pemilik dari rumah makan. Mas Onyot, hati-hati, jangan kebut-kebutan sering-sering direm mas. Aku takut nih, mas ngebut banget. Nah, yang merupakan kalimat perintah ini yang saya beri warna merah, yaitu kalimat jangan kebut-kebutan sering-sering direm mas. Nah, ini merupakan kalimat perintah. Nah, itu tadi kalimat perintah. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu menggunakan penghubung atau konjungsi. Di dalam konjungsi itu ada berbagai macam, ya. Di sini saya sampaikan ada konjungsi keterangan waktu, contohnya kata pada, ketika, suatu hari, sementara, kemudian, setelah itu. Kemudian konjungsi keterangan tempat sebagai contoh yaitu di, ke, dari. Kemudian konjungsi keterangan tujuan sebagai contoh kata, untuk, kepada, dan masih banyak lagi kata penghubung atau konjungsi. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan kaidah kebahasaan keempat, yaitu menggunakan verba atau kata kerja. Sebagai contoh ini percakapan dari Odah dan Onyot. Mas Onyot, antar saya ke rumah makan ya, 3.000 ya. Onyot pun menjawab, 3.000 ya udah naik deh. Yang merupakan kata kerja atau verba itu adalah kata antar dan naik. Ya. Kata antar dan naik ini merupakan kata kerja. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kelima mengenai kaidah kebahasaan, atau ini merupakan kaidah kebahasaan terakhir, ya, yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau. Sebagai contoh, pada suatu hari Onyot si tukang becak berniat membeli makan siangnya selepas mengayuh becaknya selama setengah hari. Tibalah ia di sebuah rumah makan sederhana milik Odah. Yang merupakan keterangan, kata keterangan waktu lampau ini yang saya beri warna merah, yaitu pada suatu hari. Ini merupakan keterangan waktu lampau. Kenapa? Karena pada suatu hari itu menerangkan sesuatu yang telah terjadi. Oke?
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya video ini dapat bermanfaat untuk semua hal atau semua orang yang ingin belajar mengenai materi-materi yang ada di dalam bahasa Indonesia. Yang pastinya video ini sangat bermanfaat untuk kalian dan untuk semua yang ingin belajarnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.